Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Semoga sehat selalu. Senang banget hari ini saya Krisna Livia kembali hadir menemani Anda dalam program bisnis Anda. Tentunya pada episode kali ini kami akan menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa, ialah Ibu Lastri. Halo Ibu Lastri. Kita akan berbincang. Ibu Lastri ini memiliki usaha. Ini ada berbagai jenis kue ya. Di antaranya ada kue basah, ada kue kering juga. Kue-kue Betawi. Oh iya. Nah, di sini tapi kita akan lebih berfokus terhadap kue jenis kue kering. Kue kering ini ya, nastar. Oke. Mungkin Ibu bisa dijelaskan Bu untuk untuk perjalanannya berusaha. Iya. Ini Ibu mengapa mengambil jenis usaha ini? Awalnya sih biasa ya, ibu-ibu gitu kan buat ngebantu perekonomian keluarga. Putar otak gimana caranya biar punya penghasilan tambahan. Iya. Nah, berawal dari Facebook, belajar di resep-resep. Akhirnya awal pertama sih bukan kue kering ya, bukan kue basah juga. Saya malah fokus di roti-rotian. Iya. Semacam pizza, terus donat. Nah, makin kesini ngelihat peluang usaha di kue basah. Karena di tempat saya biasanya kalau orang hajatan, kita tuh sewa ada catering yang khusus banget. Kebanyakan dari mereka tuh udah berumur. Gimana caranya nih saya bisa memberdayakan atau memperpanjang kue-kue basah ini biar tetap dikenal. Ya benar gitu. Biar dikenal anak-anak muda zaman sekarang. Benar. Nah, kan gitu. Akhirnya mulai mendalami dah tuh. Saya belajar gimana caranya. Terus kalau pas ada momen hajatan, kita belajar sama masternya langsung, ya kan? Gimana nih caranya? Ini trik-triknya biar sama gitu kan ya. Akhirnya udah kecemplung deh tuh di dunia kue basahan. Akhirnya terima orderan orang hajatan juga, catering-catering buat acara perusahaan juga. Nah kalau buat kue kering, kita karena momen kue kering kan biasanya ada di Natal dan Lebaran. Betul. Nah, kita ambil kesempatan itu, kita ulak-alik resep segala macam ya, akhirnya ya jadilah seperti ini. Wah, luar biasa. Ini lebih tepatnya itu untuk memulai jenis usaha ini. Tadi kan Ibu sudah jelaskan ya, dari awal yang cuma jadi iseng-iseng, itu dimulai dari tahun berapa Bu kira-kira? Saya mulai dari tahun berapa ya? Sekitar 10 tahunan yang lalu deh. Lumayan lama ya ternyata. Dari ya? anak saya ke kelas 1 SD, sekarang udah 14 tahun malah. Iya. Lumayan lama Tadinya banget. iseng-iseng sambil nungguin sekolah, saya bawa jualan tuh ke sekolah. Iya. Jadi anak pulang jualan saya habis. Iya benar. Nah, terus akhirnya kenal sama media sosial. Nah, ada yang pesen terus nama saya di-tag di Facebook. Ya akhirnya rame di medsos juga. Iya. Awalnya dari situ. Berarti ini sangat membantu sekali ya dengan adanya media sosial. Iya, benar-benar. Waktu itu berarti Ibu kalau udah 10 tahun yang lalu pernah mengalami yang namanya COVID-19. Iya itu. Ketika itu gimana Bu? Jadi waktu itu sempat punya toko di depan rumah. Karena banyak customer yang suka nanya, "Teteh, tokonya di mana sih?" Nah, terus akhirnya kita buka toko di depan. Rame tuh kan ya, sampai ketemu COVID. Nah, waktu itu sempat di online kita sempat off ya, nggak off sih waktu sebelum COVID tuh karena rame di toko kan ya. Nah pas semenjak COVID malah saya jadi ramenya di online. Gitu. Jadi mereka nggak bisa keluar rumah, kita anterin tuh. Jadi tokonya karena udah jarang yang kan waktu itu kan sekolah libur kan, otomatis kan kebanyakan customer saya guru. Mereka lewat mampir ke toko, pulang ngajar mereka mampir ke toko. Mereka udah nggak pernah dateng tuh, sepi kan jadinya. Gimana akhirnya balik aja lagi ke online lah. Malah jadi ramenya di online. Jadi mereka pada social distancing, saya keliling-keliling kirim kue. Iya, saya jadi keliling-keliling kirim kue. Malah jadi COVID banyak yang gulung tikar atau gimana. Kalau saya sih alhamdulillah kita tetap stay walaupun ya mungkin ada sedikit lah berpengaruh gitu ya kan ya, nggak kayak seperti biasa. Ya alhamdulillah sih bisa bertahan sampai sekarang. Wah, berarti dengan adanya COVID kemarin ini bukan malah menurunkan usaha benar Ibu sekali, ya? Benar. Itu stabil, Kita tetap stabil karena kita tetap nge-DO, tetap kirim kue ya, tetap pakai protokol kesehatan ya tetap pakai itu sih kita. Oke, ini dari segi namanya, ini Dapur Lastri Dongo. Ini diambil dari apa Bu? Jadi tadinya saya pakai nama belakang suami. Nggak tahu kepikiran ganti di Facebook.
ini saya pengen orang-orang tuh tetap kenal. Jadi Domo itu nama almarhum bapak saya. Oh gitu. Nama almarhum bapak saya. Jadi gimana orang-orang tuh tetap kenal, tetap inget almarhum bapak saya. Dan customer juga kalau nanya di jalan yang arah mau ke rumah, karena almarhum bapak tuh lumayan banyak yang kenal. Jadi kalau nanya tuh tahu rumah Teh Lastri nggak? Lastri siapa? Oh Lastri Domo. Oh iya tahu. Iya. Langsung dikasih tahu gitu. Ya alhamdulillah sih hoki ya, bawa hoki sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi medsos semua tuh Lastri Domo. Oh gitu. Iya. Dari TikTok, terus Instagram, Facebook semua tuh pakai Lastri Domo. Alhamdulillah sih jadi dikenalnya sekarang Teh Lastri Domo. Oh gitu. Sekarang ya. Alhamdulillah. Tapi ini Bu, untuk Ibu belajar kayak dari segi naskah terus kue-kue yang lain. Kalau misalkan tadi kan kue-kue basah itu kan belajar memang dari kayak ibu-ibu yang sudah berpengalaman ya. Kalau untuk kue-kue yang lain Ibu belajar dari mana? Apakah dari memanfaatkan YouTube juga atau dari yang lain? Kebanyakan sih kita ambil dari kayak YouTube, terus Google, Instagram, di aplikasi-aplikasi kan sekarang banyak ya. Tapi biarpun kita ambil dari sana, tetap kita harus punya ini kita sendiri, passion kita sendiri. Kita modif lah apa segala macem gitu. Jadi setelah sampai jadi yang gini tuh kita perjalanannya panjang juga. Biarpun kita ambil dari resep di media sosial. Oh gitu, perlu adanya banyak apa ya? Pasti. Ini ada inovasi juga yang harus dilakukan ya. Iya benar. Untuk Ibu belajar selama ini membutuhkan waktu berapa lama Bu untuk bisa menghasilkan ini tes rasa yang benar-benar? Kita hampir berapa ya, bisa sampai 3 tahun. Pokoknya setiap momen pas kita rame bikin ini tuh kita selalu berinovasi atau kita dengar kalau komplain customer, Ibu ini kurang ini, oh ini kurang ini, jadi kita modif lagi sampai benar-benar pas di kita, pas juga di customer gitu. Jadi sebenarnya sih kalau belajar ya kita sampai detik ini juga masih belajar terus belajar karena beda resep, beda kue, beda jenis kue, kita harus belajar dulu kan. Sebelum dia launching di pasaran kan kita harus pelajarin dulu ya, otomatis kita harus belajar lagi ukuran takar menakarnya, kan timbangannya, kan kue juga nggak langsung bim salah bim jadi kan. Ini berbicara takar menakar, timbangan dan yang lain sebagainya. Ini kita ngomongin juga nih terkait bahannya. Waktu itu kan memang ada kenaikan dari segi bahan-bahan ya, entah itu dari tepung terigu, minyak dan yang lainnya. Ini gimana Ibu cara untuk mengantisipasinya? Kalau saya sih mengakalinya dengan apa ya? Kalau masih dalam batas sewajarnya, saya sih masih stabil ya, karena kita range harga udah di atas rata-rata. Jadi kalaupun misalkan ada kenaikan, jadi harga kita tetap stabil. Jadi tiap tahun tuh nggak banyak perubahan atau kenaikan harga. Karena kita udah perhitungin terlebih dahulu gimana nih biar nanti kalau pas harga naik, kayak gula naik, telur naik, kita tetap stabil gitu. Jadi udah. Tapi nggak mengurangi dari segi bahan. Enggak, tentu tidak kalau kayak itu. Per gram aja kalau kita kurang tuh udah beda tekstur, beda rasa. Iya benar sekali. Dan yang membedakan antara kue yang diproduksi oleh Ibu dengan kue-kue yang ada di pasaran ini apa Bu? Tentu aja beda karena kita kan homemade. Kita kerjainnya benar-benar dipegang karena kita sendiri yang bikin, gitu kan. Masih cuma dari tangan kita sendiri, belum ada campur tangan kayak mesin atau apa gitu kan, benar-benar homemade. Dan pelanggan tuh bisa request nggak sih Bu, misalkan entah itu dari segi selai dan yang lain? Tentu, kebanyakan mintanya, Ibu minta selainya yang banyak. Tapi ada juga yang, Ibu selainya jangan banyak-banyak. Jadi kita bisa request. Wah, banget ya kalau kayak gitu ya. Kadang customer beda, ada yang suka selainya banyak, ada yang nggak suka selainya banyak. Kalau nastar sih gitu. Kalau untuk jenis dari kue kering sendiri kan yang ada di hadapan saya ini kan cuma ada nastar aja ya. Tapi untuk jenis yang lainnya ada apa aja? Momen Lebaran kita ada putri salju, ada kastengel, terus kue kacang kita ada juga, semprit kita ada, terus kacang bawang, terus kue-kue kering Betawinya kita ada kue rengginang, kita ada akar kelapa juga kita bikin juga, terus kue bawang, stik keju,
itu untuk momen-momen Lebaran ya. Iya. Heeh. Kalau untuk hari biasa sih kebanyakan mereka mintanya nastar. Oke. Gitu. Tapi untuk yang menjadi paling favorit banget di antara yang tadi Bu sebutkan dari segi kue kering itu apa Bu? Favorit nastar ya? Nastar ya masih Iya, menjadi masih nastar jadi. Sama kalau di saya kue kacang. kue kacang masih menjadi Kue favorit. kacang jadi favorit. Oke, kalau untuk kue dari jenis kue basah dari yang paling favorit apa Bu? Rainbow. Rainbow. Kue pepe rainbow. Oke. Kalau untuk acara ya, kebanyakan mereka pesan pepe rainbow, terus talam gula merah sama talam haji. Oke. Kue Betawi itu. Iya, untuk range harganya sendiri ini mulai dari berapa Bu? Yang khusus yang dari kue basah. Kue basah kalau untuk kita sistem per loyang ya. Kalau buat acara kita sistem per loyang. Jadi satu loyang itu 100.000 isi 80 potong. Kita udah rapih. Oke. Jadi pesen 100.000 itu udah rapi, udah siap. Cuma tinggal ditata di piring. Oh, berarti itu satu loyang itu 80 potong. 80 potong. Oke. Iya, udah rapi. Kalau semua. untuk yang lainnya? Kalau yang lain, kalau kue basah sih sama ya, range harga kita samain semuanya. 100 ribuan ya. Itu kira-kira berapa piece atau berapa itu? Iya, 80 piece. 80 piece. Oke. Satu loyang itu ukuran 24, kita 100.000 80 piece. Standar. Standarnya ya. Tapi kadang ada yang suka request. Oh gitu. Kalau buat acara. Iya, agak kecilan. Ibu agak tipisan. Oke, siap. Biasanya kalau agak tipis, kalau agak tipis itu biasanya berapa Bu? Bisa jadi 90. Oh, 90. Kadang kalau itu buat hajatan. Iya sih. Yang agak tebelan biasanya buat arisan. Iya. Ibu, kayaknya agak tebelan ya. Soalnya buat arisan. Bisa request ya. Iya. Tapi kalau untuk dari segi kue kering sendiri ini range harganya mulai dari berapa Bu? Kita mulai dari 30.000 ukuran seperempat. Ukuran seperempat. Ini kalau kayak di hadapan saya ini berapa? Ini ukuran seperempat ya, 30.000. Kalau yang itu Yang besar? Yang besar kita 60.000. Oh, oke. Ini bervariasi ya Iya, pemirsa benar dan sekali. ini juga sama ya nanti untuk berlaku untuk harga putri salju. Sama biasa kita peritan yang lainnya. untuk kue kering kita samain. Biarpun beda bahan tapi kita tetap samain. Tapi Ibu ini produksi ini everyday setiap hari atau? Kalau untuk kue-kue kering at the moment aja. Oke. Kalau pas momen Natal sama Lebaran. Terus sama kalau udah banyak yang request. Oke. Kayak ini kan belum kemarin karena pas momen Natal ya. Terus juga banyak yang request. Tadi mau minta nastar dong gitu. Akhirnya kita buka PO, kita sistemnya PO. Oh, PO. Berapa hari itu minimal Bu? Biasanya kalau untuk nastar kita seminggu. Seminggu harus seminggu ya? Nggak seminggu sih, cuma itu untuk waktu yang pas tuh DO semua seminggu. Kadang kalau untuk reseller kita lebih awal. Oh, lebih awal. Kadang 3 hari kita udah kirim. Oh gitu. Iya. Jadi biar karena mereka kan harus dikirim ke tempat lain kan. Bener. Mereka harus lebih didahuluin. Betul. Kayak gitu. Dan kalau misalkan kue basah ini mungkin sistemnya DDO juga ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya, tapi kita jeda dulu pemirsa. Setelah jeda berikut ini kita akan kembali lagi tetap di bisnis Anda. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan bisnis Anda, tentunya masih bersama dengan saya Krisna Livia dan juga narasumber saya Ibu Lastri. Oke, kita masih melanjutkan perbincangan tadi yang sempat terputus karena harus jeda ya Bu. Iya. Nah, kita balik lagi ke kue basah yang tadi. Nah, kalau untuk sistem kue basah itu gimana Bu? Apakah harus PO dulu? Apakah tuh harus bagaimana? Kita minimal kalau untuk PO kue basah tuh sehari sebelumnya. Itu mendadak banget. Kalau untuk mendadak banget tuh, dadakan banget tuh sehari sebelumnya. Karena kue basah kan lumayan lama. Dari mulai proses memasaknya, terus pendinginannya, buat potong-potong kuenya kan. Karena kita kan udah siap rapi kan, cuma tinggal siap santap. Jadi minimal tuh sehari sebelumnya udah harus konfirmasi dulu. Kita nggak bisa yang pesan pagi terus siang minta diantar, kita nggak bisa kayak gitu. Karena kita ada prosesnya. Tapi kalau untuk kue kering itu lebih lama ya Bu? Seminggu ya? Iya, karena Kenapa? kalau PO itu kan kita sistemnya, jadi biar yang lain tuh bisa ikut PO. Oke. Kayak gitu. Biar banyak barangnya ya? Iya benar. Iya. Kecuali Strategi bisnis. pas momen hari raya. Itu emang kita ready dari sebelum puasa kita udah produksi. Memang sudah punya stok ya? Sebelum puasa kita produksi bukan untuk pengiriman lebaran, tapi malah justru pas hari puasanya karena banyak yang minta buat puasa. Nanti pas lebaran tuh itu udah seminggu atau 2 minggu sebelumnya tuh baru tuh kita stok-stok buat lebaran. Kayak gitu. Tapi kalau PO kita cari barang-barangannya dulu nih biar nanti
bisa sekalian kayak gitu. Tapi Ibu untuk kue basah sendiri ini apakah produksi terus tiap hari atau harus Kue ada? basah kita PO setiap hari. Kita tetap PO karena biasanya mereka buat sarapan. Karena kita sistemnya PO kan, bukan yang ready stock. Jadi PO untuk besok kita buka PO misalkan buat besok. Sekarang kita udah buka PO. Nanti mereka calling tuh, telepon mau ini. Nah, nanti besok pagi kita anterin tuh. Udah siap di DO. Oh gitu. Biasanya tuh produksi berapa banyak Bu setiap harinya Bu? Tergantung pesanan ya. Kadang sampai 5 loyang kita produksi. Lumayan ya, banyak. Iya, alhamdulillah sih biarpun kita masih di rumah ya kan ya. Tapi pengiriman kita tiap pagi full. Itu untuk pengiriman sarapan pagi. Kita biasanya kayak gitu. Oke, kalau untuk dari segi kue keringnya sendiri, ini biasanya Ibu memproduksi dalam sebulan itu berapa banyak? Biasanya sih sekitar 5-10 kilo sih. Ini kalau yang biasa, di luar hari raya, Di di luar hari raya. Buat momen-momen itu tuh kadang 5-10 kilo. Kadang kita udah buka PO 5 kilo, tapi nanti malah ada tambahan lagi gitu. Tapi kalau untuk di momen hari raya itu bisa sampai produksi berapa banyak? Pernah kita sampai 1000 pieces, 1000 toples. Oh, banyak sekali. Iya. makanya kita biasanya sih udah tutup PO ya, kadang seminggu atau 2 minggu sebelum ini kita udah tutup PO. Karena sekarang aja nih, ini kan masih jauh nih 3 bulan. Ini lisan ini udah panjang. Iya, karena mereka udah ada yang transfer tuh. Nanti nggak apa-apa, saya transfer dulu biar nanti nggak lupa. Banyak dari sekarang udah banyak yang ngelis PO buat nanti Lebaran. Mereka udah setor tanggal, tapi nanti dikirimnya misalnya H-3, H-6, biasanya gitu. Oh gitu. Ini kan ngomong sampai 1000 toples ini justru harus membutuhkan kayak bahan-bahan yang benar-benar banyak sekali. Apakah Ibu punya distributor khusus atau bagaimana Bu? Kita sih ada sih ya distributor, tapi kebetulan saya punya teman yang agen. Jadi bahan saya disuplai dari teman saya itu. Jadi kita udah cuma tinggal pakai aja kayak gitu. Kalau untuk tenaga sendiri, apakah Ibu mengerjakan sendiri atau dibantu juga? Kalau untuk pas hari raya tentu aja kita membutuhkan tenaga orang lain. Tapi biasanya saya sebelum cari tenaga tambahan, saya biasanya ke tetangga dulu. Karena tetangga saya saudara saya, jadi saya iniin keponak-ponakan saya nih. Jadi libur sekolah mereka tuh menghasilkan. Tetap perhitungan kita profesional. Iya, harus gitu. Uang tidak ada saudaranya. Oke. Tetap. Jadi mereka libur tuh mereka udah punya penghasilan. Nah ya, saya dari keponakan, tante saya, bahkan nenek saya kadang juga ngikut ngebantuin juga. Wah, luar biasa. Jadi pokoknya kalau udah mulai puasa, mereka udah standby di rumah setiap hari. Udah ngebantuin tuh. Nanti gajiannya kalau H-1, kalau nggak H-2. THR lah sekalian. Iya sekalian. Betul, iya. Ini seru banget sih, berarti ini mendapat support banget ya dari keluarga juga. Alhamdulillah ya. kita disupport. Nah, untuk dari segi legalitas, ini Ibu sudah apa saja yang kita sudah? ada halal sementara, terus PRT lagi on proses. Kalau NIB udah pasti ya? NIB udah pasti itu. Kalau UMKM tuh KTP-nya kita, NIB tuh udah wajib. Iya. Itu ibaratkan KTP-nya kita. Dasar masuk UMKM tuh NIB. Betul. Dan untuk untuk Ibu mendapatkan yang tadi sertifikasi halal, NIB dan yang lain sebagainya. Ini gimana Bu? Apakah ada kesulitan atau dipermudah dari UMKM? Alhamdulillah ya sekarang dinas tuh sudah menyediakan pendamping-pendamping. Pendamping halal, terus pendamping untuk pembuatan PRT. Kebetulan saya ketua forum UMKM Kecamatan Sukawangi. Iya, kebetulan sekali. Jadi kita kadang mengadakan rapat atau kayak seminar gitu di kecamatan, penyuluhan buat pembuatan itu. NIB. NIB halal PRT kita. Alhamdulillah sih sekarang udah mudah ya, udah nggak sulit. Yang penting kita mau bertanya dan kita mau jalan. Benar banget sih. Iya, alhamdulillah. Iya. Oke, ini kalau untuk kuenya sendiri dari segi kue kering nih Bu, ini kira-kira kuatnya bertahan expirednya berapa lama Bu? Pengalaman sih ya kita taunya malah dari customer. Iya. Kadang ada customer yang lupa makan kuenya pas hari. Saking banyaknya ya. Iya, pas hari raya.
Jadi nanti tuh mereka pas hari raya Idul Adha, kan 3 bulan tuh ya, mereka suka WA saya, Teteh ini aku lupa, kue aku baru dimakan. Iya kadang gitu mereka, tapi kuenya masih sama kayak sewaktu pas saya pesen hari raya Idul Fitri, dia gitu, berarti sekitar 3 bulan. 3 bulan Iya, saya malah kadang suka, wah masa sih gitu kan, karena kita di rumah kan selesai Idul Fitri ya udah bersih di rumah. Betul. Kadang malah yang bikin, kadang malah yang bikin mejanya kosong. Ya, iya sih memang. Karena sibuk dijualin. Karena dia mau stok, ada yang kelewat gitu. Nah, taunya gitu. Kadang mereka pas Idul Adha suka telepon, Teteh aku lupa makan kue Teteh. Aku punya simpanan kue Teteh. Gitu ya. Pas aku makan masih sama rasanya. Masih sama. Dan itu luar biasa, berarti sudah menjadi track record ya, berarti sekitar 3 bulanan masih kuatnya ya. Asalkan mungkin ini ditaruhnya, disimpannya di lemari pendingin. Terus nggak di lemari pendingin juga kalau toples masih layak pakai, masih utuh, terus solasi masih nggak bocor. ya? Insya Allah sampai 3 bulan masih bisa. Masih kuat ya. Nah, untuk para pemirsa di rumah yang penasaran untuk ingin coba juga ya, ini bisa pesan secara online di dapurnya Lastri Domo di nomor WA-nya 0896 8109 6928 atau yang tertera di layar kaca Anda, dan di akun Instagramnya @lastridomo atau di Facebooknya juga Lastri Domo ya. Karena memang untuk kue kering ini harus sistemnya pre-order dulu sekitar semingguan. Apalagi kalau untuk kue basah sih masih lebih fleksibel ya, karena memang 1 hari juga masih bisa dipesan. Benar sekali. Ini kita masih lanjutin perbincangan kita Bu untuk membahas usaha Ibu, diantaranya mungkin ini penjualannya sudah sampai mana Bu sejauh ini? Kita Bekasi, Jakarta, masih sekitaran Jabodetabek ya. Jabodetabek. Tapi itu lumayan lah ya. Untuk omset sendiri kira-kira per bulannya gimana, mencukupi tidak Bu untuk kebutuhan? Lumayan sih ya, alhamdulillah menutupi kebutuhan anak sekolah, terus biaya produksi segala macam, alhamdulillah kita masih tertutupi. Iya, alhamdulillah. Kira-kira boleh spill nggak? Kira-kira berapa? Aduh, berapa ya? Oke, ini kita lanjut aja Bu. Untuk pemesannya sendiri, ini boleh nggak sih dijadi hampers Bu? Oh bisa, kita kalau untuk Idul Fitri kita ada paket, paket hampers gitu. Kita ada Natal, Idul Fitri kita ada paket hampers karena ada beberapa item kan, jadi bisa dibuatkan hampers gitu kalau untuk Idul Fitri sama Natal. Ya. Kalau untuk reseller sendiri, Ibu apakah buka reseller juga, open reseller? Iya, untuk para kita pemirsa? ada reseller. Kita ada beberapa reseller. Oke, open reseller nggak untuk para pemirsa di rumah? Yang mau jadi reseller dapurnya Lastri Domo, monggo silahkan. Gimana caranya Bu? Bisa hubungilah saya langsung di nomor WA yang tertera di bawah ini ya, bisa aja langsung hubungi saya kalau mau jadi reseller. Iya, tapi ini nggak harus beli berapa produknya? Kita lebih fleksibel sih, minimal order tuh 10 toples. Tapi nanti kita juga ada bonus. Biasanya kalau untuk hari raya reseller tuh kita punya paket ya. Jadi setiap mereka order 10 paket, mereka dapat 1 paket. Wah. Jadi itu bisa dibuat cuan juga, atau bisa buat makan sendiri juga. Iya. Gitu. Untuk waktu kemarin Idul Fitri kemarin, ini gimana Bu penjualannya? Alhamdulillah ya, kita setiap tahun biarpun COVID, kita tetap ada peningkatan ya. Kalau kemarin kan udah bebas dari COVID ya? Iya, alhamdulillah. Udah itu tinggi banget ya, iya. dibanding COVID-nya. Bener, karena udah mulai pergi-pergi kan mereka kan buat dibawa ke sanak famili. Iya, bener sekali ya, bener-bener. Terus kebanyakan malas bikin kue. Capek ya. Iya. Ya, lebih baik pesen aja, iya. praktis. Oke, sekali lagi untuk para pemirsa di rumah yang ingin pesan, ini bisa banget langsung menghubungi nomor WhatsApp-nya, nomor WA-nya di 089681096928 atau di Instagram-nya di @lastridomo atau di Facebook-nya Lastri Domo. Ini alamatnya di Kampung Karanggetak RT 03 di Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, pemirsa. Oke, nanti kita akan melanjutkan perbincangan kita. Masih ada satu segmen lagi ya, kita ngobrol-ngobrol ya. Kita jeda dulu, setelah jeda berikut ini kita akan kembali lagi. Tetap di Bisnis Anda.
Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan bisnis Anda, tentunya masih bersama dengan saya Krisna Livia. Wah, saat ini saya sudah, ini di hadapan saya sudah ada produk, salah satu produknya Bu Lastri, yakni nastar. Iya. Yang saya sering temui ketika lebaran. Iya. Bu. Ini nggak harus nunggu lebaran juga udah ada ya? Iya, sekarang Kalau ini nastarnya selainya apa Bu? Nanas. Oh nanas, oke. Ini boleh request nggak misalnya selainnya yang lain boleh? Oh bisa coklat, kebanyakan coklat. Coklat ya, iya sih, aku pengen coba Cokotar namanya. Coklat, iya bener, Iya, cokotar, cokotar. bukan nastar ya. Cokotar, cokonastar. Iya. Oke, ini aku mau coba dari produknya salah satunya yakni nastar yang sudah di hadapan saya pemirsa. Coba kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget Bu. Kasih. Ini manisnya sedang banget ya, pas banget. Terus juga nanasnya apa ya, rasa nanasnya, tekstur nanasnya tuh nggak terlalu manisnya, nggak terlalu bikin pusing. Biasa aku tuh kalau misalkan terlalu manis jadi bikin aku pusing. Oh gitu. Karena banyak customer tuh yang suka request, Bu jangan hilangin rasa nanasnya. Benar. Kalau biasanya kalau manis itu kan berarti rasa nanas kan cenderung ke asam manis. Iya. Mereka kebanyakan requestnya gitu. Jadi Bu jangan hilangin rasa dari rasa nanas itu gitu. Maksudnya jangan terlalu manis. Bener. Mungkin karena terlalu banyaknya pemanis buatan atau tambahan gula kali ya. Iya, Yang bisa terkadang jadi. rasa nanasnya itu cenderung hilang. Jadi manis gitu. Karena kebanyakan gitu. Mereka requestnya gitu. Ada asam, lebih enak ada asam manisnya gitu. Tapi kalau dari segi selainnya ini Bu bikin sendiri atau bikin gimana? kita Oh, bikin belanja di sendiri. induk. Oke, ini dari nanas asli berarti ya? Ya tentu pasti kita. Oke pemirsa, kita masih melanjutkan ini membahas tekstur dari segi apa ya? Ini aku rasa renyah banget. Ini apa yang membuat renyahnya Bu? Apa ya? Mungkin karena pas sekali bahannya. Aku juga nggak tahu juga. Ini yang menjadi bahannya yang paling utama tuh apa Bu? Yang Kita harus pas dalam apa ya? Perhitungan soal di mentega dan butter. Oh itu Pasti di mungkin situ. ya. Kalau untuk bisa dijelaskan satu persatu dari segi nastar aja ya. Ini kira-kira apa aja bahannya Bu? Sama sih ya, sama sebenarnya semua resep nastar tuh sama. Kayak ada terigu, ada susu, ada butter, ada mentega, ada telur, kan? Ada vanili juga. Sama sih seperti itu, cuma mungkin kadang ada yang tekniknya yang salah. Kalau untuk nastar itu kan kita nggak boleh dari apa ya, cara pengolahannya. ngadukin. Kita kan nggak boleh kena tangan langsung kan, karena nanti bisa suhu panas tubuh. Oh gitu. Iya, Aku itu baru yang tahu. bikin keras. Oh. Sih gitu. Jadi itu mengantisipasinya dengan? Kita mix sebentar, mentega, butter, telur, gula. Kita mix sebentar, nggak usah sampai mengembang. Habis itu baru kita taruhin terigu. Oh gitu. Dan kita pakai tangan tapi harus Sarung tangan kali ya? Iya, kalau nggak pakai spatula. Iya, spatula. Wah, ini harus ditata cara ataupun tekniknya Iya. juga harus benar-benar dipelajari juga ya. Iya, benar. Tapi selama ini Ibu pernah mendapatkan kegagalan nggak ketika cooking? Pasti biarpun kita udah Ahli, sering buat iya. ahli gitu. Saya nggak bilang saya ahli ya, tapi kita sering buat gitu. Tetap ada miss errornya manusia kadang tetap gitu. ada ya? Kadang ada aja. Ini Bro. cerita uniknya pernah boleh ceritain nggak Bu? Apa Bu yang paling berkesan banget? Saya pernah bikin, bukan di nastar sih, waktu itu pas di Putri Salju ya. Udah bikin banyak, terus teksturnya nggak seperti yang biasa. Oke. Iya, akhirnya malah dibuat apa ya? Jadi bukan putri salju, udah dibikin yang lain, kue yang lain kayak dibikin cookies. Oh gitu. Terus gimana itu tanggapan dari customer? Jadi kalau itu sih kita nggak kita kasih ke customer ya, kita kasih Konsumsi ke, sendiri. konsumsi sendiri sama bagi-bagi tetangga. Kayak gitu sih, kita lebih seringnya gitu. Oh gitu. Tapi ini nggak terlalu sering kan kejadian seperti ini? Enggak, miss error udah beberapa. Kalau udah mentok, udah terlalu kurang healing kali. udah mentok, udah terlalu lelah biasanya sih gitu. Oh, udah gitu. udah detik-detik. Biasanya sih kalau miss gitu udah detik-detik closing terakhir ya, H-1. Biasanya suka human error tuh, H-1 lebaran. Iya.
Karena yang lain udah mudik, udah beli baju baru, kita masih ada di dapur depan oven. Oh gitu. Jadi memang kalau memasak itu butuh juga ya ini feel-nya tuh harus benar-benar dijaga ya kan. Bener. Dan untuk para pemirsa di rumah sekali lagi yang ingin pesan, karena tadi saya udah benar-benar cobain ya pemirsa, rasanya tuh enak banget pemirsa. Jadi kalau misalkan kalian nanti di momen Lebaran kan masih ada beberapa bulan lagi nih, ini bisa dipesan dari sekarang. Ini di nomor WhatsApp-nya di 0896 8109 6928 atau di sosial medianya berupa Instagram di @lastridomo atau di Facebooknya Lastridomo. Bisa juga kunjungi ya. Ini langsung ke alamat rumahnya di Kampung Karanggetak, RT 03 RW 03 Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi pemirsa. Ini bisa langsung order dari sekarang. Bisa langsung icip-icip kalau lagi ada. Oh kalau gitu ready. ya? Boleh ya? Iya. Coba nggak tuh ya? Kita kadang kalau yang datang ke rumah kalau memang pas lagi ready kue-kue nih, mereka bisa icip-icip. Bisa Dan icip-icip. kalau misalkan ibu dulu itu sering nggak sih ikut-ikut kayak bazar atau apa? Oh iya, kita nggak dulu. Kita kemarin terakhir di Living Plaza. Oke. Kita ada bazar. UMKM sering bikin bazar. Untuk tahun depan juga udah mulai. Bahkan sekarang ada di Gedung Juang. Oh iya. Dan ini ibu ikut terus ya? Iya. Untuk strategi promosinya gimana Bu? Selain mungkin ikut bazar, terus di media sosial. Kita sering ke sekolah bawa tester. Ke sekolah-sekolah, kadang ke ibu-ibu arisan itu. Kita sering kayak gitu. Tapi kalau untuk kue-kue yang basah itu ibu nitip juga nggak sih? Misalkan ke warung-warung atau? Kalau untuk kue basah kita cuma pesen online aja ya, oke. nggak ke warung-warung, nggak apa sih namanya ready stock, nggak ready stock. Itu bener-bener pesen online atau offline, kayak gitu. Ibu ceritain dong sedikit tentang suka duka ibu selama perjalanan hampir 10 tahun ini kan nggak mudah lah ya. Iya. Ini pasti ada yang namanya gelombang-gelombang Tentu, perjalanan hidup. iya. Ibu silahkan ceritain. Ya apa ya, banyak sih ya suka dukanya ya. Kadang karena saya masih ngirim kue sendiri, kadang hujan kehujanan, panas kepanasan, kayak gitu. Ya lebih banyak sukanya sih ya. Kita harus menikmati pekerjaan kita ya, apapun itu gitu kan. Lebih ke pas kalau kita gagal pas bikin kue itu dukanya kayak gitu kan. Kayak gitu. Terus pas pengiriman, ban bocor, segala macam banyak banget kayak gitu. Iya. Tapi sejauh ini untuk keluarga sendiri ini support banget ya Bu? Iya, Dari alhamdulillah. anak dan yang lainnya. Kebetulan saya single parent. Iya. Ya, jadi mereka udah diajarin untuk berwirausaha. Iya. Mandiri sejak dini. Minimal mereka hilangkan rasa malu. Bukan yang nggak tahu malu ya, tapi hilangkan rasa malu. Karena biasanya anak-anak itu untuk ngetuk pintu, assalamualaikum tuh berat. Iya. Bener kan? Saya ajarin anak-anak saya untuk nge-DO, bukannya eksploitasi ya, tapi mengajarkan mereka kalau ya hidup tuh harus kayak gini gitu kan. Kita harus berusaha dulu untuk dapat apa yang kita mau. Benar-benar. Jadi mereka sering nge-DO, ngirim kue, tapi untuk yang deket-deket ya. Mereka belajar dari hilangin rasa malu, ketuk pintu, assalamualaikum gitu kan ya. Jadi mereka sekarang tuh udah terbiasa dan udah belajar berwirausaha, bawa kue ke sekolah, dijual ke teman-teman mereka, terus kadang ikut event saya, ikut bazar, mereka udah tahu kegiatan saya. Gitu. Tapi pernah nggak sih Bu, ibu pernah dapat hujatan gitu nggak sih dari mungkin masyarakat yang nggak suka atau bagaimana? Justru pernah sih, malah jadi orang-orang sekitar dulu, karena saya awal muasal bikin pemasaran kan di luar, malah dari luar dulu. Gitu. Jadi mereka tuh ngeraguin gitu. Masa sih bisa di kue basah? Kebanyakan gitu kan. Masa sih bisa gitu kan. Mereka meragukan lah gitu kan. Tapi ya karena kita fokus di bahan dan segala macem kan ya. Alhamdulillah sekarang malah mereka jadi customer saya. Oh gitu? Iya. Mereka kalau setiap ada acara kayak momen hajatan, khitanan, atau arisan, mereka sekarang udah datang ke rumah. Oh gitu? Iya, mereka malas bikin. Jadi mereka maunya yang tahu terima rapi, terima beres. Nah, jadi mereka datang sendiri tuh tetangga-tetangga buat pesan kue. Tadinya malah dari jauh, dari jauh dulu. Cibitung, Bekasi, Jauh malah banget ya? Iya, malah dari jauh-jauh dulu mereka yang tahu. Deket-deket mereka malah nggak tahu. Karena kita kan mainnya kan di media sosial ya. Lebih universal, lebih jauh kan ya.
Tapi untuk sejauh ini Ibu apakah sudah ada rancangan inovasi baru di bidang kue basah, entah itu di bidang kue kering yang sedang Ibu rancang? Karena memang kan kita harus selalu berinovasi ya. Iya kita sih sekarang lebih kalau untuk nastar nih, kayak untuk nastar kita bikin nastar coklat, nggak ada sih ya di ini. Nastar coklat. Jadi tadi apa namanya cokotar. Cokotar. Cokotar yang dalamnya coklat. Ada yang berbentuk kayak putri salju, bulan sabit, atasnya keju, terus di ujungnya tuh coklat. Tapi itu harganya tetap sama? Itu beda. Oh beda. Itu beda, cuma beda nggak seberapa sih, cuman agak beda aja gitunya. Karena dia ukurannya size-nya lebih besar. Oke. Iya. Untuk cokotar juga sama harga 30.000 mulai 30.000. Oh iya sama. Kalau cokotar sama. Cuma karena kan isi masih sama ya. Nama sama coklat masih sama. Jadi kita samain kalau untuk itu sih. Iya. Tadi apalagi Bu? Kira-kira yang lagi sekarang lagi rancang nih. Aduh kayaknya ini ada ide bagus nih untuk buat ini. Kita sih pengen bikin yang nggak biasa ya. Iya, yang belum ada di sini. Iya, karena sekarang kan lagi rame tuh krombolini. Itu biasanya saya buat PO sih setiap hari kalau itu krombolini itu biasanya buat PO. Tapi udah berjalan? Udah. Berapa itu harganya resnya Bu? Jadi kita 20.000 tuh dapat 3. Itu. Memang yang viral-viral tuh harus dicoba ya? Iya, kita ngikut untuk sekedar selingan sih kalau menurut saya ya. Untuk selingan biar customer tuh nggak jenuh. Bener, untuk mengikuti trans pasar juga. Iya, bener. Biar Ibu tuh namanya masih tetap, walaupun ini kan biasanya at momen aja adanya, tapi tetap terjaga gitu. Bener. Dan untuk yang memotivasi Ibu sejauh ini nih siapa Bu tokoh yang mungkin yang sangat berperan banget dalam hidup Ibu mama dalam saya usaha? Oke. Mamanya dulu suka usaha juga? Dia bisa bikin kue tapi pokoknya yang menginspirasi saya itu mama saya gitu. Karena kebetulan mama saya itu tipe ibu rumahan. Iya. Waktu pas ditinggal papa saya, ibu rumahan tuh kan nggak bisa apa-apa ya. Nah jadi saya nggak mau seperti mama saya yang mengandalkan suami. Oke. Tapi jadi beliau tuh benar-benar inspirasi saya. Sekarang juga produksi saya masih melibatkan mama. Okay. Iya. Mungkin harapan yang ingin Ibu capai sejauh ini nih bagaimana, silahkan. Harapan saya sih bisa lebih berkembang ya. Kue-kue Betawi, khususnya Betawi ya. Lebih dikenal luas di sekitaran Jabodetabek dan apalagi sampai ke luar negeri ya. Atau ke luar pulau lah. Mereka tahu, terus anak-anak muda lebih aware soal kue-kue daerah. Iya, ini penting sih. Oh iya, lebih aware sama soal kue-kue daerah, bukan cuman kue-kue yang lagi ngehits sekarang gitu kan. Untuk bisa melestarikan produk lokal ya, pastinya kan ya, produk lokal. Khususnya Betawi ya, karena saya orang Betawi. Iya. Oke, mungkin ini sekali lagi saya kasih tahu untuk para pemirsa di rumah yang ingin memesan kue Bu Lastri bisa langsung kunjungi di Kampung Karanggetak, RT 03 RW 03 Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, atau melalui online ya bisa ya. Ini melalui WhatsApp-nya di 0896 8109 6928 atau melalui Instagram-nya di @lastridomo atau di Facebook-nya di Lastridomo, karena ini sistemnya PO untuk kue basah dan juga kue kering juga sama ya, apalagi kue kering tuh harus seminggu lah pemirsa. Tapi sayang banget kita sudah di akhir acara pada hari ini, namun jangan khawatir untuk para pemirsa di rumah untuk tetap terus menyaksikan bisnis Anda tentunya hanya di BRTV. Ibu terima kasih banyak untuk hari ini. Semoga di lain waktu kita masih bisa berbincang lagi ya Bu. Oke pemirsa. Akhirnya saya Krisna Livia mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.